Chapter 62. Saran Sang Peramal. Setelah membersihkan topi top hat dan jas yang ia pakai untuk hari ini, Glenn keluar rumah untuk menuju ke klub peramal. Di perjalanan, di dalam kendaraan umum kereta kuda, Glenn memikirkan tentang pengeluaran yang ia butuhkan seperti pakaian Melissa, jas untuk Benson, beli meja porselin serta kebutuhan material untuk ritual mistisismenya. Sesampainya di sana dan bertemu Angelica yang tampak cantik seperti biasanya, Glenn mengetuk labilannya dan melihat aura emosi Angelica tampak lebih cerah. Glenn menyapanya dan mengatakan kalau hari ini adalah hari yang indah. Mendengar itu, Angelica segera mengerti kalau Glenn menyadari suasana hati Angelica yang jauh lebih baik. Ia berterima kasih atas saran yang diberikan Glenn tempo hari yang membuat perasaan Angelica jauh lebih baik seperti sekarang ini. Tentu saja, Glenn yang mendengar hal itu merasa senang. Lalu Glenn segera menonaktifkan spirit vision-nya dan mengetuk labelannya 2 kali. Glenn merasa kalau mengetuk label 2 kali untuk masuk ke mode spirit vision terasa terlalu mencolok dan merepotkan. Glenn berencana untuk menggantinya dengan cara lain yang lebih baik setelah ia benar-benar sudah mencerna potion sir yang telah ia konsumsi. Hannes Vincent tak hadir hari ini karena ia hanya hadir saat diundang untuk memberi pembelajaran tentang meramal. Glenn lalu masuk ke ruang pertemuan. Hanya ada 7 anggota yang datang. Ia melihat wajah yang dikenalnya. Tuan Glacis hadir hari ini. Glacis yang sedang membaca informasi di mejanya menyadari Glenn memandanginya dan segera menyapanya. Glenn mengetuk labelannya 2 kali dan melihat warna paru-paru Glacis kembali ke warna normal. Glacis mengatakan kalau ia terkena pneumonia dan berkat Glenn, ia bisa segera tahu, serta istrinya yang menemukan apoteker yang menurutnya juga ajaib. Kata ajaib membuat Glenn penasaran dan tanya tentang lokasi apoteker itu. Dan Glacis dengan senang hati memberikan alamatnya, dan apotek itu bernama Lawson Darkweight's Folk Herb Store atau toko herbal Lawson Darkweight yang dimiliki oleh Lawson Darkweight. Karena Glacis mengalami sendiri kehebatan Glenn ditambah dengan cerita yang ia dengar dari Angelica, Glacis meminta Glenn untuk meramalnya tentang investasi saham yang akan ia lakukan dengan uang tabungan yang ia miliki. Glenn dan Glacis pun masuk ke ruang Topaz. Setelah mendengar detailnya, Glenn melakukan ramalan astrolab dan ternyata investasi itu akan gagal total jika dilakukan. Konsep saham dibawa ke dunia ini oleh Kaisar Rosel dahulu. Benar, dia lagi. Selama penjajahan di benua atau kontinen selatan, ia mendirikan perusahaan Ciberon dan berhasil menyelesaikan masalah finansial di negara dengan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penerbitan saham. Dengan demikian, ia memiliki keuntungan sebagai pelopor dari penjajahan. Karena keuntungannya besar, hal itu terus berlanjut. Misalnya, ada saham kereta api, saham pertambangan, saham pengembangan uap, dan seterusnya. Ada beberapa yang berhasil dan ada pula yang gagal. Oleh karena itu, hal itu mengkatalisasi pembentukan organisasi seperti Bursa Efek Backlund. Setelah itu, Kaisar Rosel telah menciptakan obligasi nasional, unit trust, dan produk keuangan lainnya, yang mana obligasi telah menjadi bentuk investasi yang paling stabil dengan pengembalian bunga 4 hingga 6%. Lalu Glenn memberi saran ke Glacis agar tak melakukan investasi itu. Sebagai peramal, Glenn hanya bisa memberikan saran tanpa bisa membuat keputusan. Glacis selalu berkata kalau ia akan mempertimbangkannya. Setelah selesai, Angelica memberitahu Glenn kalau ada orang yang ingin Glenn untuk meramalnya. Mendengar itu, Glenn langsung GR dan berkata dalam hati, "Wah, apakah reputasiku sekarang sudah menyebar?" Selanjutnya kita masuk ke chapter 63 yang berjudul Tafsir Mimpi. Glenn berjalan menuju ruang resepsionis. Customernya ternyata adalah tunangan Anna, yaitu Joyce Meyer. Anna tempo hari meminta Glenn untuk meramal tunangannya ini, yang ternyata terkena tragedi di atas kapal saat mengantar barang melalui jalur laut. Kali ini Joyce Meyer menemui Glenn untuk memintanya menafsirkan mimpi yang ia alami, dan mimpi itu selalu sama. Mimpi ini mulai muncul setelah kejadian yang menyeramkan itu. Setelah mereka masuk ke ruang Topaz, Glenn menanyakan detail
dari mimpi yang dialami oleh Joyce Meyer. Joyce Meyer berkata, "Aku bermimpi terjatuh dari kapal alfalfa ke laut. Lautan itu berwarna merah tua seolah-olah dipenuhi oleh darah yang busuk. Tanganku dipegang oleh seseorang di atas kapal. Aku tak dapat mengenalinya, tetapi aku tahu bahwa dia sangat kuat. Dan aku juga sedang memegang tangan seseorang dalam upaya untuk menyelamatkannya agar tidak terjatuh ke laut. Aku kenal orang itu. Dia adalah penumpang alfalfa, Yonis Kim. Aku tak dapat menahan berat badannya. Aku melepaskan peganganku padanya dan melihatnya dilahap oleh lautan darah. Pada saat itu, orang di atas yang memegang aku juga melepaskan pegangannya. Aku mengayunkan lenganku berharap untuk meraih sesuatu, tetapi tidak ada apa-apa. Aku terjatuh ke laut dengan cepat. Kemudian aku terbangun dengan rasa ngeri. Keringat membasahi punggung dan dahiku. Glenn mengetuk gelabelannya 2 kali lalu menjelaskan pada Joyce jika mimpi buruk yang sama yang berulang kali terjadi adalah pengingat dari spiritualitas dari diri sendiri. Itu juga merupakan petunjuk yang diberikan dari Yang Kuasa. Bahkan, spiritualitas orang biasa juga mampu memberi pengingat. Sebelumnya Glenn pernah mengalami mimpi yang juga merupakan sebuah petunjuk, yaitu mimpi terkait buku catatan dari keluarga Antigonus. Glenn lalu bertanya sembari memandu Joyce untuk mengartikan petunjuk dari mimpi itu. Glenn bertanya apakah Yonis Kim, orang yang dibiarkannya jatuh di dalam mimpi tadi, meminta Joyce membantunya saat di kapal, namun ia tak membantunya, sehingga Yonis Kim menemui takdir yang tragis. Joyce menjawab kalau Yonis Kim memperkosa dan membunuh setidaknya 3 wanita dan melemparkan seorang bayi ke laut. Ia juga memimpin sekelompok orang biadab yang telah kehilangan akal sehat dan secara brutal membantai para penumpang dan awak kapal. Saat serangan balik berhasil, Yonis Kim memohon ampun dan menyerah, namun Joyce tak mengampuninya. Glenn lalu menjelaskan bahwa mimpi Joyce mengindikasikan kalau Joyce menyesal telah melakukan hal itu. Joyce pun juga tak mengerti kenapa demikian. Joyce berkata kalau kejadian itu sangat aneh. Para penumpang kapal tiba-tiba saja menjadi kejam dan murka, tanpa alasan apapun seolah-olah dikendalikan. Lalu Glenn mengarahkan Joyce lagi dengan mengatakan kalau spiritualitas Joyce berusaha memberitahu Joyce bahwa ada seseorang yang seharusnya menjadi tersangka utama dari kejadian itu. Dan orang itu adalah orang yang telah memegangi tangan Joyce tetapi akhirnya melepaskan pegangannya itu di dalam mimpi. Joyce tidak mencurigainya secara bawah sadar. Ia sebelumnya adalah partner Joyce. Nasib Joyce pernah ada di tangannya, atau bahkan ia pernah menyelamatkan Joyce sebelumnya. Joyce berpikir sejenak, dan tiba-tiba ia memukul kursi seperti ia baru menyadari hal yang ia lupakan. Ia berdiri dan berkata, "Tuan Tis." Joyce berkata dalam hati, ia adalah seorang laki-laki yang ramah dan pemalu dengan wajah yang bulat. Ia adalah pahlawan yang menyelamatkan para korban saat kejadian itu. Joyce segera tahu dan sadar arti dari mimpinya. Ia sangat berterima kasih pada Glenn dan memberi Glenn 1 soli. Joyce memakai kembali topi tobatnya dan keluar dari ruang topas dan berkata, "Terima kasih, Master Moretti." Glenn berkata dalam hati, "Master." Glenn menertawai dirinya sendiri, lalu ia berkata dalam hati, "Apapun yang terjadi di kapal Alfalfa sangat di luar akal sehat. Jika saja Kapten Dunn ada di sini, ia akan dengan mudah mengetahui semua yang terjadi di kapal Alfalfa lewat mimpi Joyce." Joyce pergi keluar klub dan menuju ke kantor polisi untuk melapor. Selasa dini hari, Backland di Empress Bureau. Audrey yang bangun lebih awal memberi isyarat kepada anjing Golden Retriever-nya, Susie. Ia berkata dengan nada serius, "Susie, kau juga seorang pioner sekarang. Kita sama." "Oh, tidak. Maksudku adalah kita harus saling membantu. Jaga pintunya nanti dan jangan biarkan siapapun menggangguku ya. Aku harus melakukan ritual." Susie menatap majikannya itu dan menggoyang-goyangkan ekornya dengan kesal. Selanjutnya kita masuk ke chapter 64 yang berjudul Instigator atau bahasa Indonesianya adalah penghasut. Setelah menginstruksikan anjingnya, Susie, Audrey berjalan dengan cepat, tampak khawatir jika ritualnya akan menghasilkan hal yang aneh.
Audrey menyuruh Susie berjaga di dalam kamarnya jika sewaktu-waktu ada pelayannya masuk ke kamar. Karena Annie, pelayan Audrey, memiliki kunci cadangan dari kamar Audrey. Setelah itu Audrey masuk ke kamar mandi yang terdapat bathtub dengan panjang dan lebar sekitar 3 atau 4 meter. Terdapat air beriak di dalamnya dan mengeluarkan uap hangat. Ia merasa harus mandi dulu sebelum melakukan ritual. Kemudian perlahan, ia menanggalkan pakaiannya, menggulung rambutnya, lalu masuk ke bathtub itu dan rileks di sana. Saking rileksnya, ia tertidur beberapa saat. Ia terbangun karena suara gonggongan Susie yang telah membuka pintu kamar mandi dan duduk di samping bathtub sambil memandang Audrey. Ia terkejut karena ketiduran. Setelah itu ia bangun dari bathtub dan mengeringkan tubuhnya dengan handuk, menyuruh Susie untuk berjaga lagi, dan kemudian memakai jubah putih yang telah ia siapkan sebelumnya. Satu demi satu perlengkapan ritual ia siapkan sesuai petunjuk dari The Fool. Kemudian ia mengucapkan mantra. The Fool yang tak berasal dari era ini. Kaulah sang penguasa misterius di atas kabut kelabu. Kaulah raja dari kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Aku memohon pertolonganmu. Aku memohon kasih karuniamu. Aku memohon diberi mimpi yang indah. Bunga malam, tanaman herbal milik bulan merah. Mohon berikan kekuatanmu pada mantraku. Jeruk jari, tanaman herbal milik matahari. Mohon berikan kekuatanmu pada mantraku. Tepat setelah Audrey melantunkan mantra, ia merasakan ada kegaduhan di dalam dinding spiritualitasnya. Ia melihat bintang merah tua berputar-putar di punggung tangannya. Jantungnya berdebar kencang saat ia buru-buru menutup matanya dan menenangkan hatinya untuk memohon dengan tulus. Ketika semuanya selesai, ia mengamati sekelilingnya dengan heran, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hanya itu, Audrey mengernyitkan alisnya sedikit saat ia berbisik. Di tempat lain, Arthur Wilson membaca mantra yang telah ia hafal dari The Fool. Ia mencoba menemukan clue siapa The Fool sebenarnya melalui deskripsi dari mantra itu. The Fool yang tak berasal dari era ini, raja dari kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Namun ia tak melakukan apapun. Di dalam kapal Blue Avenger yang ia pimpin ini, tak banyak kru kapal, karena kapal ini merupakan relik dari era dinasti Tudor yang bisa berlayar tanpa awak sekalipun. Ia memberitahukan ke awak kapal bahwa setelah sampai di Kepulauan Rostert, mereka akan berlabuh di sana selama sehari. Sebenarnya mereka tidak perlu khawatir tentang persediaan makanan, karena mereka dapat menikmati makanan segar dan air bersih. Adapun Kepulauan Rostert itu adalah koloni terkenal di Laut Sonia. Bisnis mereka berkembang dengan pesat, dan mereka memiliki berbagai macam industri di tempat lain. Di dalam kereta kuda, Clint yang sedang membaca koran dalam perjalanan ke Sutherland Street, ia mendengar suara di telinganya. Bisikan-bisikan tak jelas bergema di pundaknya, dan dahinya berdenyut tak terkendali. Dalam 10 detik panggilan itu hilang kembali. Keempat titik hitam di punggung tangannya yang berasal dari ritual peningkatan keberuntungan dengan cepat tenggelam, redup, dan lenyap. Clint menduga kalau suara itu berasal dari Justice atau The Hangman yang sedang melakukan ritual. Ia berencana untuk masuk ke dunia berkabut itu malam ini untuk memeriksanya. Sesampainya ia di perusahaan keamanan Blackthorn, ia bertemu dengan Kapten Dunn. Kapten Dunn menyuruh Clint untuk melihat surat penangkapan yang Dunn bawa. Clint melihat sketsa wajah seorang anak muda dengan wajah yang bulat. Mungkin berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Surat itu berbunyi, Tris, tersangka Beyonder. Perkiraan awal bahwa dia adalah instigator, atau bahasa Indonesianya adalah penghasut. Sequence 8, dan kami tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Theosophy Order berada di belakangnya. Dia pelaku di balik pembantaian di Alfalfa. Menurut saksi, dia datang ke Tingen setelah meninggalkan pelabuhan Enmat. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Clint terkejut. Sebelum Clint berbicara, Kapten Dunn memberitahu Clint kalau ia sudah tahu. Ia melihat mimpi Joyce Meyer dan melihat Clint di dalamnya. Detail menunjukkan bahwa Tris kemungkinan besar tersangka utamanya. Clint lalu bertanya, sekuens jalur apa instigator itu? Organisasi apa Theosophy Order itu? Dunn lalu menjawab, kebetulan sekali. Ini adalah saatnya kau untuk belajar informasi tentang Beyonder dan organisasi misterius. Kau tak seharusnya hanya membaca buku sejarah itu dan disuruh-suruh oleh O'Neill. Clint berkata dalam hati, Kapten,
Bukankah kau dulu merekrutku untuk jadi ahli sejarah? Glenn tak berani mengungkapkannya dan hanya berkata, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke chapter 65 yang berjudul Informasi Beyonder. Dengan membawa dokumen yang telah ditandatangani oleh Kapten Dunn, Glenn pergi ke ruang bawah tanah menuju gudang perlengkapan. O'Neill yang sedang berada di dalam ruangan itu membaca surat dari Kapten Dunn. Ia juga setuju dengan Kapten Dunn agar Glenn mempelajari Beyonder dan organisasi-organisasi rahasia. O'Neill yang mengenakan jubah klasik seperti biasa berencana mengajak Glenn ke pasar bawah tanah besok malam, karena memang O'Neill sebelumnya berjanji untuk membawa Glenn ke sana. Setelah menyeruput kopi yang ia giling sendiri, O'Neill keluar dari gudang perlengkapan dengan membawa surat yang telah distempel dan menuju ke gerbang Janis untuk mengambil tumpukan dokumen yang hanya bisa dibaca di sana untuk Glenn. Tak hanya berbagai organisasi rahasia, dokumen itu juga berisi tentang jalur sequence. Membolak-balik halaman dengan perlahan, Glenn menemukan catatan tentang jalur sequence yang dimulai dari Seer atau beramal. Sequence 8. Nama potion tak diketahui. Beyonder yang bersangkutan pandai bertarung dengan tipu daya dan sangat licik. Glenn berkata dalam hati, pandai bertarung dengan tipu daya? Inikah upgrade selanjutnya dari Seer? Kenapa terasa aneh? Aku kan bukan pemburu. Apakah aku akan menjadi penyihir jarak dekat? Lalu apa maksudnya licik? Apakah kecerdasanku akan meningkat? Membuatku pandai menipu musuh? Glenn tercengang. Ia bahkan menduga bahwa informasi network itu salah. Ia mengalihkan pandangannya ke sequence 7. Nama potion tak diketahui. Beyonder terkait. Ahli dalam banyak mantra dan dapat merapal mantra dengan cepat. Memadukan keterampilan tubuh dan kekuatan supranatural menjadi satu. Glenn berkata dalam hati, nah, yang ini lebih cocok. Seperti inilah seharusnya upgrade seorang Seer. Glenn menghela nafas lega. Setelah itu, ia membaca tentang deskripsi dari sequence jalur Seer ini. Jalur sequence ini pertama kali disusun oleh keluarga Zarathul dari Kekaisaran Solomon. Selama konflik di era epok keempat, keluarga tersebut tidak hancur total. Namun keluarga tersebut terkadang terdengar dalam sejarah era epok kelima. Diduga ada hubungannya dengan organisasi kuno, Secret Order. Membaca nama Zarathul, Glenn teringat dengan buku harian Kaisar Rosel yang ia baca sebelumnya. Kaisar Rosel menyesal tak memilih jalur sequence Seer karena Zarathul ini. Setelah membaca beberapa kali, ia membaca tentang catatan lain. Ia menemukan jalur sequence Sailor atau bahasa Indonesianya adalah pelaut, dan mendapati kalau jalur sequence ini berasal dari salah satu 7 dewa, yaitu Lord of Storm, atau sang penguasa badai bahasa Indonesianya. Sequence 8 dari jalur sequence ini adalah Folk of Rage, atau bahasa Indonesianya adalah Bangsa Amarah. Nama kunonya Guardian of the Windstorm, atau bahasa Indonesianya adalah Penjaga Badai Angin. Beyonder terkait dapat melepaskan beberapa serangan yang melampaui ambang batas normal saat marah. Kekuatan dan kecepatan mereka meningkat drastis. Menghadapi mereka seperti menghadapi badai. Selanjutnya, sequence 7, Seafarer, atau bahasa Indonesianya adalah Penjelajah Laut. Nama kunonya Pendeta Badai. Beyonder yang bersangkutan juga akan menjadi seorang sarjana astronomi dan geografi. Mereka memiliki pemahaman intuitif tentang medan magnet, arah arus, arah angin, dan awan. Sebuah kapal yang dikemudikan oleh Seafarer ini tidak akan pernah tersesat di laut. Mereka bahkan lebih dicintai oleh lautan dan memperoleh peningkatan dalam setiap aspek di laut. Mereka adalah sahabat air. Mereka dapat bertindak bebas di bawah air selama lebih dari setengah jam. Mereka dapat mengeluarkan sejumlah mantra yang berhubungan dengan air. Beberapa merupakan hasil dari kemampuan mereka sendiri, dan beberapa merupakan anugerah dari Lord of Storm, sang penguasa badai. Misalnya, bla 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 bla. Setelah beberapa kali pertemuan, Glenn menduga kalau The Hangman adalah Folk of Friends atau Seafarer. Hal ini mengindikasikan bahwa The Hangman kemungkinan adalah anggota dari Mandate Punisher, atau bajak laut yang diam-diam direkrut oleh gereja Lord of Storm. Sequence 9 Spectator mirip Seer. Mereka tidak memiliki sarana pertempuran langsung dan hanya dapat mengamati target untuk memperoleh informasi, serta mengetahui pikiran target yang sebenarnya. Dengan melakukan hal itu, mereka dapat memberikan pengaruh dan panduan halus
untuk membuat situasi berkembang sesuai keinginan mereka. Sekuens 8, telepatik, merupakan upgrade dari spektator. Pengamatan mereka tidak hanya terbatas pada detail yang dangkal, tetapi juga lebih dalam ke aura, ether body, atau tubuh ether, atau wilayah misterius lainnya. Kombinasi keduanya memungkinkan seorang telepatik untuk memahami pikiran seseorang secara tepat, seolah-olah mereka dapat membaca pikiran mereka. Di hadapan mereka, sulit untuk memiliki sebuah rahasia apapun. Sekuens 7, psikiatris, yang juga dikenal sebagai psychanalytic atau analis jiwa, memiliki peningkatan lebih lanjut dari sekuens 8. Mereka dapat mulai mempengaruhi target secara langsung. Misalnya, mereka dapat mengobati masalah manik target atau sebagai alternatif, menyebabkan mereka menjadi manik dan kehilangan akal sehat. Setelah memahami informasi mengenai anggota klub tarot, ia beralih ke gereja God of Steam and Machinery atau Dewa Mesin dan Uap. Ini karena Kaisar Rosel telah memilih jalur sekuens Savan dari gereja ini. Sekuens 9, Sevan, atau bahasa Indonesianya adalah sarjana. Beyonder yang bersangkutan percaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Mereka tidak terlalu paham tentang hal-hal gaib, tetapi bisa lebih berpengetahuan tentang aqua regia, nitrogliserin, dan baut serta roda gigi yang rumit. Mereka tampaknya tahu segalanya. Glenn berkata dalam hati. Tak mengherankan bahwa Kaisar Rosel berkata bahwa ramuan ini sangat cocok untuknya, memungkinkan dia untuk memaksimalkan kelebihannya. Glenn mengerti sepenuhnya. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke bawah. Sekuens 8, arkeologis. Mereka memiliki banyak pengetahuan tentang sejarah dan cara bertahan hidup di alam terbuka, serta pengetahuan terlarang tentang reruntuhan. Mereka memiliki tubuh yang cukup kuat dan kemampuan untuk menghadapi segalanya. Sekuens 7, appraiser atau penilai. Mereka dapat secara intuitif memahami kekuatan dan masalah dari sebagian besar item extraordinary dan dapat menggunakannya sambil menjaga efek buruk penggunaannya tetap rendah. Karena izin keamanan Glenn tidak memadai, ia hanya memiliki akses ke jalur sekuens hingga 7. Hal itu membuatnya sedikit frustasi, namun ia tak bisa apa-apa. Ia hanya berharap Backland akan segera mengirimkan artefak yang disegel nomor 2-049 untuk mengetahui apakah Rebeber adalah keturunan keluarga Antigonus. Dengan cara itu, ia akan memiliki kesempatan untuk menjadi anggota formal dan memperoleh izin keamanan yang lebih tinggi. Kedengarannya mengesankan. Glenn perlahan membalik halaman dan melihat apprentice dan marauder yang menjadi perhatian Kaisar Rosel. Catatan jalur ini hanya sampai ke sekuens 8 dan tidak lebih. Sekuens 9, apprentice atau bahasa Indonesianya adalah murid. Kemampuan mereka agak aneh. Hanya dapat diketahui bahwa ini adalah jalur asal mula dari seorang mage atau penyihir. Mereka jarang terperangkap dan sangat sulit dihentikan. Mereka seringkali mampu melarikan diri dan melewati rintangan kapanpun. Lalu sekuens 8, Trickmaster atau ahli tipu daya. Menggunakan segala macam mantra aneh namun relatif lemah dan punya kemampuan mirip mantra sihir yang lebih ditujukan untuk melakukan trik daripada mengalahkan musuh. Sekuens 9, Marauder atau bahasa Indonesianya adalah rampok. Sulit untuk membedakan Beyonder ini dari bandit atau pencuri biasa. Mungkin perbedaannya adalah pada cara yang mereka gunakan lebih mengesankan. Tetapi tujuan mereka mencuri kekayaan bukanlah untuk kesenangan atau bertahan hidup. Ini lebih seperti menjawab panggilan. Sekuens 8, Swindler atau penipu. Kami juga menemukan jejak Beyonder dalam investigasi penipuan. Mereka mendapatkan kesenangan dari menipu. Glenn berkata dalam hati, mendapatkan kesenangan dari penipuan? Ini adalah acting dalam bentuk yang berbeda, bukan? Jika aku punya pilihan, aku mungkin akan memilih apprentice. Tiba-tiba, Glenn membaca jalur sekuens dari pelaku tragedi Alfalfa, Trish, Instigator. Selanjutnya kita masuk ke chapter 66 yang berjudul Sekte Demonis atau Wanita Iblis. Sekuens 8, Instigator atau penghasut. Mereka ahli dalam memicu hasrat jahat yang terdalam di hati orang-orang, menyebabkan kontradiksi dan menghasilkan konflik
sehingga mengakibatkan pembantaian yang berdarah. Glenn berkata dalam hati, deskripsinya tak cukup rinci. Dari kelihatannya, Nighthawk tidak cukup memahami kemampuan potion ini. Tapi hal itu cocok dengan karakteristik tragedi Alfalfa. Glenn membaca tulisan di atasnya. Sequence 9 dari Instigator. Sequence 9, Assassin. Dapat mengubah tubuh mereka dalam waktu singkat dan mampu menjadi seringan bulu. Mereka juga dapat memanfaatkan penglihatan yang setara dengan penglihatan elang. Setiap assassin ahli dalam bersembunyi dalam bayangan. Mereka memiliki langkah-langkah yang cekatan dan memiliki kemampuan untuk melepaskan semua kekuatan mereka dalam satu pukulan. Setelah membaca deskripsinya, Glenn benar-benar bingung. Ia berkata dalam hati, assassin. Upgrade dari assassin adalah Instigator. Upgrade ini sama anehnya dengan bagaimana seorang Seer upgrade menjadi kelas yang pandai bertarung dengan tipu daya. Beberapa jalur sequence memiliki upgrade yang normal dan sesuai, seperti Spectator. Namun ada jalur sequence yang tampaknya tak sesuai dengan intuisi dan logika. Ya, itu mungkin tak sepenuhnya benar. Mungkin aku saja yang memang belum memenuhi poin-poin umum yang tersembunyi. Misalnya Assassin dan Instigator sama-sama dapat membawa malapetaka bagi orang lain. Tetapi aku masih tidak dapat memahami upgrade dari Seer ini. Glenn mengerutu sambil membalik halaman yang berisi tentang organisasi rahasia, Theosophy Order, yang terhubung ke Instigator. Theosophy Order, sebuah organisasi rahasia yang muncul di era epok kelima, yang merupakan era awal zaman saat ini. Mereka percaya bahwa pikiran adalah hal mendasar bagi seseorang, sedangkan tubuh fisik adalah sangkar yang mengekang pikiran itu. Alasan mengapa manusia melakukan kejahatan adalah akibat dari pengaruh tubuh fisik tersebut. Seseorang harus menggunakan spiritualitas mereka untuk memperoleh pengetahuan yang memungkinkan pikiran untuk secara bertahap melepaskan diri dari tubuh fisik. Kemudian melalui ujian dari sang bintang, pikiran akhirnya akan dipisahkan dari dunia fana, kembali ke jati diri yang paling murni dan sejati, dan memperoleh penebusan abadi. Oleh karena itu, banyak anggota Theosophy Order yang ekstrim akan menjadikan penghancuran tubuh orang lain sebagai tujuan mereka, yang telah menyebabkan banyak pembantaian yang berdarah. Tampaknya mereka memiliki dua jalur sequence dalam organisasi mereka. Yang pertama adalah Potion Apprentice dan Trickmaster, yang lebih sering terlihat antara para anggotanya. Sequence lainnya yang terdiri dari Assassin dan Instigator jarang muncul. Saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Theosophy Order memiliki potion sequence 7 atau lebih tinggi. Belum diketahui bagaimana Theosophy Order terbentuk. Kemungkinan asal-usul mereka hanya dapat dianalisis menggunakan dua jalur sequence. Pertama, sequence Apprentice dan Trickmaster, dengan mudah mengingatkan kita tentang keluarga Abraham dan dinasti Trickmaster di era epok keempat. Keluarga Tamara yang terikat dengan keluarga Abraham melalui pernikahan untuk jangka waktu yang lama tidak dapat dihilangkan juga. Kedua, Assassin dan Instigator mengarah ke Demoness Sect atau sekte wanita iblis. Keluarga Abraham, Tamara, Antigonus, dan Zarathul, kaisar kegelapan kekaisaran Solomon atau Dark Emperor, kaisar darah atau bahasa Indonesia adalah Blood Emperor dari dinasti Tudor, kekaisaran Truncess, dan keluarga Jacob dan Amon yang disebutkan oleh The Hangman. Ada banyak rahasia yang terkubur dalam sejarah era epok keempat. Mungkin ada banyak fakta juga. Glenn tercengang dengan apa yang dibacanya. Era epok keempat benar-benar seakan diselimuti oleh kabut. Garis besar yang dapat ia lihat dari kabut tersebut membuatnya merinding, seolah-olah ia dapat membayangkan era Beyonder yang berkembang pesat. Sebuah epok dengan darah dan keanehan dalam tarian yang terpadu, atau kengerian dan distorsi dalam simfoni. Glenn menarik nafas dalam-dalam dan membolak-balik buku itu, namun tak menemukan deskripsi apapun tentang Demoness Sect atau sekte wanita iblis. Ia mendongak dan melihat Orknell sedang bergulat dengan saringan dan kopi giling yang ia giling sendiri. Glenn bertanya, Tuan Orknell, organisasi apakah Demoness Sect itu atau sekte wanita iblis itu? Aku tak dapat menemukan deskripsinya dalam dokumen. Orknell tak terburu-buru untuk menanggapi. Setelah bergulat dengan kopinya, ia terkekeh dan berkata, izin keamananmu tak cukup tinggi. Bahkan dengan izin Dun pun, kau tidak akan dapat membaca informasi yang relevan.
Dapat juga dikatakan bahwa banyak informasi hanya tersedia di katedral suci dan tidak disimpan di balik gerbang Chinese kota Tingen. Mungkin tunggu sampai suatu saat kau menjadi Kapten Nighthawk. Kau akan dikirim ke katedral suci untuk pelatihan dan kemudian akan dapat mengaksesnya. Aku tak begitu mengerti tentang demonis sect atau sekte wanita iblis ini. Yang ku tahu adalah bahwa mereka menyembah iblis wanita primordial. Mereka percaya bahwa keberadaan sosok rahasia ini adalah pewaris sejati dari Sang Pencipta. Dia lahir dari kekacauan dan merupakan yang pertama lahir dari tubuh Sang Pencipta. Itu menurut mereka, dan juga adalah pengakhir utama yang mengakhiri segalanya. Jalur quest mereka terkait dengan hal ini, karena untuk mendapatkan dukungan dari iblis primordial dan mendekati keberadaan rahasia ini, eselon atas semuanya adalah perempuan. Hal ini juga mengapa mereka disebut sebagai sekte wanita iblis. Hal lain bukanlah sesuatu yang akan diketahui oleh anggota formal sepertiku. Ku dengar, para iblis wanita ini menyebarkan bencana sebagai misi mereka. Menyebarkan bencana? Assassin dan Instigator memang memiliki kesamaan. Tapi, masa depan Tris ini tampaknya suram. Potion upgrade dari Instigator tampaknya lebih cocok untuk perempuan. Clint berkata dalam hati sambil mengangguk sedikit sebelum melanjutkan membaca informasi tersebut. Setelah selesai membaca, ia menyadari bahwa organisasi rahasia itu jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Namun setelah dipikir lagi, ia merasa itu sangat biasa. Bagaimanapun juga, dunia ini memiliki sejarah bertahun-tahun yang mendasarinya. Dahulu kala ada era ketika kekuatan Beyonder sangat aktif. Clint berkata dalam hati, Benson dan Melissa pasti tidak pernah membayangkan bahwa dunia ini begitu berbahaya. Tak hanya terbatas pada perang. Clint menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Ia menumpuk dokumen rahasia itu dengan rapi sebelum menyerahkannya kepada Old Neil. Sementara itu, ia menambahkan dalam hati, semoga klub tarotku tidak masuk dalam daftar ini. Old Neil tak akan menyangka jika seorang pemimpin organisasi rahasia sedang duduk di hadapannya. Dia terkekeh dan mengambil dokumen-dokumen itu dan menuju ke gerbang Chinese. Sementara itu, Clint duduk di sana dan bertanya-tanya apakah ia perlu meramal lokasi dari Tris, sang instigator atau penghasut itu. Namun, dengan sekejap ia mengurungkan niatnya. Lagi pula, ia hanya memiliki gambaran samar tentang penampilan Tris dan tidak tahu apakah nama Tris itu pun nama asli. Jika ia bisa mengetahui lokasinya dengan hal itu saja, dia bukanlah seorang sihir, melainkan nabi. Pada saat O'Neill kembali, Clint telah meluruskan proses berpikirnya dan melanjutkan studi mistisismenya untuk memahami lebih banyak bentuk sihir ritualistik. Ia menghabiskan hari itu untuk belajar dan merevisi. Ia tidak berpartisipasi dalam operasi gabungan untuk menangkap Tris, sang instigator atau penghasut. Ia mendengar bahwa pengiriman artefak yang disegel nomor 2-049 dari Backland telah tertunda karena satu dan lain hal. Waktu kedatangannya pun belum bisa dipastikan. Singkat cerita, Clint pulang dan membelikan satu tong berisi 2 liter bir and malt untuk Benson dalam perjalanan pulang. Ia juga membeli beberapa kue lemon yang baru keluar dari oven untuk Melissa dari uang hasil meramalnya. Tentu saja saudara-saudaranya tersebut kaget dengan hal itu dan bertanya tentang uang Clint. Namun Clint tentu saja bisa ngeles. Setelah makan dan membersihkan diri, mereka semua masuk ke kamarnya. Dan Clint ingin segera masuk ke dunia berkabut untuk melihat efek dari ritual Justice dan The Hangman. Di tempat lain, di Westboro, Jalan Aaron Street, Lower Street, sebuah apartemen 3 lantai tenggelam dalam kegelapan. Tidak ada lampu jalan atau cahaya lain. Tiba-tiba ada sosok yang melompat keluar dari jendela lantai 3. Sosok itu mendarat dengan lembut di tanah seperti bulu tanpa menimbulkan kegaduhan. Tubuhnya terjongkok dan tiba-tiba menghilang, seolah-olah ia menyatu dengan bayangan. Yang bisa dilihat hanyalah outline samar dari tubuhnya. Saat ia berjalan dengan cepat, sosok itu tiba di pelabuhan. Ia menuju sudut yang kosong tanpa apapun kecuali tumpukan barang. Ia mengamati dengan serius sejenak, mengitari area itu 2 kali sebelum meninggalkan kegelapan dan memasuki sudut itu. Tampak wajah dari sosok itu bulat dan ramah. Ia adalah instigator Tris, yang dengan sendirian menyebabkan tragedi Alfalfa. Bagaimana rasanya?
Keluar sosok misterius yang mengenakan jubah berkerudung hitam berjalan dari bayangan. Suara serak itu jelas mirip seorang wanita. Tris menampakkan senyum ramah dan puas menjawab pertanyaan wanita itu. Rasanya luar biasa. Itu adalah pemandangan yang kuimpikan dan kudambakan. Kurasa aku telah menyelesaikan misi dengan baik dan telah mengambil persiapan yang diperlukan untuk upgrade sequence. Lalu wanita berjubah hitam itu mengangguk tanpa suara dan berkata, "Baiklah, sesuai janji aku akan memberimu formula sequence 7 dan 3 bahan utama. Kau harus mengumpulkan bahan sisanya sendiri." "Tak masalah," jawab Tris dengan sigap. Wanita misterius itu mengangkat tangannya dan menyerahkan benda seperti buku kepada Tris. Buku itu memiliki sampul luar perunggu kuno dan berbintik-bintik dengan pengunci berbentuk bintang aneh di sisinya. Tris tahu bahwa di dalam buku itu ada formula dan bahan-bahan. Sentak ia menjadi sangat senang. Ia berusaha keras untuk menenangkan diri saat ia melihat dengan rasa ingin tahu nama potion di sampul luar buku itu. Witch. Bahasa Indonesianya adalah penyihir wanita, seru Tris. Ia merasa tidak percaya bahwa kata yang tertulis dalam bahasa Hermes kuno adalah witch atau penyihir wanita. Ia berkata dalam hati, "Witch? Aku akan menjadi witch?" Ini sungguh lelucon. Wanita misterius itu menutup mulutnya dan tertawa kecil. Butuh waktu cukup lama sebelum ia menjawab, "Bukankah kau selalu penasaran? Penasaran tentang mengapa eselan atas kita semuanya perempuan?" Itulah jawabannya.